Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Damayanti, NIM 4011838 dari kelas Ekonomi Syariah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Jadi, ada 3 konsep nih yang berkaitan dengan studi pendahuluan dan kajian pustaka, yang meliputi pendahuluan, kajian pustaka, dan juga kerangka konseptual. Selanjutnya, komponen studi pendahuluan. Yang pertama, penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, yang meliputi latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Nah, latar belakang di sini ini menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian, membahas tentang batas-batas riset. Nah, mengapa sih harus ada batas-batas riset? Karena nantinya agar penelitian tersebut tetap fokus pada masalah yang akan diteliti dan juga terdapat asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Dan yang kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literature review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Nah, jadi yang dimaksud elaborasi di sini itu adalah peneliti itu memperdalam kemampuannya tentang tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang akan dikaji atas riset terdahulu. Dan juga literature review yang dimaksud di sini itu adalah mempelajari penemuan-penemuan sebelumnya dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasinya. Dan yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya, kajian pustaka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kajian pustaka? Jadi, kajian pustaka itu adalah mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Mengapa sih perlu melakukan kajian pustaka? Nah, alasannya itu adalah karena secara teori orang yang masih dangkal pengetahuannya mustahil kiranya dapat melakukan penelitian dengan baik. Maka seorang peneliti itu dituntut sekurang-kurangnya menguasai 2 hal, yaitu bidang yang akan diteliti dan prosedur melakukan penelitian. Nah, jadi di sini itu peneliti itu diharuskan memiliki wawasan yang sangat luas. Mengapa? Karena dengan seorang peneliti memiliki pengetahuan yang sangat luas, maka akan mempermudah dalam proses untuk menyelesaikan penelitiannya. Selanjutnya, manfaat kajian pustaka. Yang pertama, peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitian yang akan dikaji belum memperoleh jawaban secara tuntas. Yang kedua, dengan melakukan kajian pustaka, besar kemungkinan peneliti akan menemukan masalah penelitian yang sangat potensial untuk dikaji. Nah, jadi dengan melakukan kajian pustaka itu besar kemungkinan peneliti itu menemukan masalah yang sangat potensial karena dari membaca berbagai literatur. Yang ketiga, peneliti yang dengan tekun melakukan kajian pustaka secara teoritis akan merasa dituntun dalam mencari jawaban masalah penelitian. Nah, di sini tuh maksudnya peneliti itu akan lebih mudah dalam mencari jawaban masalah penelitiannya. Yang keempat, dengan melakukan kajian pustaka, peneliti akan merasa lebih mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya karena sudah memenuhi persyaratan metode keilmuan, yaitu metode ilmiah. Selanjutnya, sumber kajian pustaka. Nah, sumber kajian pustaka di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber primer, yaitu sumber secara langsung atau yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasi oleh orang atau peneliti lain. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu meliputi buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain.
Dan yang terakhir itu adalah sumber tersier yang meliputi ensiklopedia, indeks, buku teks termasuk juga demografi, monografi, laporan BPS dan semacamnya yang sudah diterbitkan dan sumber referensi lainnya. Selanjutnya komponen kajian pustaka. Yang pertama, dalam melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Nah, jadi di sini tuh maksudnya ketika melakukan theoretical mapping itu bukan hanya sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri, namun harus dijelaskan secara keseluruhan. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi, theoretical mappingnya itu harus menggambarkan baik itu subjek yang diteliti maupun lokasi penelitiannya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual itu adalah konsep jalannya pikiran peneliti dalam melakukan penelitian yang direncanakannya, mulai dari mana dan menuju kemana, apa yang harus dilakukan. Nah, maksudnya dalam hal ini itu adalah menghimpun bahan-bahan yang akan diteliti, baik dari mana bahan itu didapat dan dengan cara apa bahan tersebut didapatkan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Yang pertama itu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Nah, jadi di sini bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri ataupun terpisah dari tema pokok penelitian, namun sama seperti tadi yaitu harus menjelaskan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Jadi di sini dalam kerangka konseptual itu juga menjelaskan korelasi atau hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir itu adalah contoh kerangka konseptual. Nah, di sini dimisalkan ada judul nih, agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi judul tersebut bisa dibuat kerangka konseptual yang meliputi yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.